Selamat malam Pak, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri. Nama saya Mananda Atalia Tambun dengan NIM 113222023 dengan rekan-rekan saya. Nama saya Christian John Pranata Panjaitan dengan NIM 113222028. Nama saya Eka Putra Kepala Eja dengan NIM 113222033. Nama saya Dian Stanggang dengan NIM 113220058. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek pemrograman berorientasi objek dengan topik travel. Next. Pada proyek ini kami membangun aplikasi yaitu Car Rental. Car Rental adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan untuk melakukan peminjaman mobil yang akan dipinjam. Pada aplikasi ini hanya memiliki satu role yaitu admin. Admin akan menginput keseluruhan data mobil ke dalam aplikasi, melakukan pengubahan data mobil, serta penghapusan mobil yang tersedia di dalam aplikasi. Untuk melakukan peminjaman terhadap mobil, admin akan menginput seluruh data peminjaman. Untuk aplikasi ini terdapat 5 fungsi utama yang akan dijelaskan pada isi dokumen ini. Pada bab pertama, yaitu functional description. Pada bab ini menjelaskan deskripsi fungsional yang dilakukan aktor pada aplikasi Car Rental. Pada bagian ini juga digambarkan use case diagram travel. Use case diagram travel menggambarkan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem, dapat dilihat pada gambar 1 berikut. Pada gambar ini terdapat use case diagram Car Rental. Di sini admin dapat melakukan login, admin dapat menambah mobil rental, admin dapat mengedit mobil rental, admin dapat menghapus mobil rental, dan admin dapat menambah data perental. Kemudian pada bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya Dian Sitanggang. Desain konseptual data model. Konseptual data model berguna untuk memodelkan struktur logis dari keseluruhan dari aplikasi data. Dapat kita lihat dari bagian yang telah terlampir, terdapat 3 entitas, yakni car, admin, dan customer, di mana masing-masing daripada entitas memiliki atributnya tersendiri. Juga terdapat primary key daripada masing-masing tiap entitas. Selain entitas serta atribut, pada konseptual data model ini terdapat hubungan atau relationship, yang dimana hubungan antara car dengan admin, yakni many to one. Admin mengelola car. Hubungan antara admin dengan customer yaitu one to many, yang dimana admin melayani customer. Selanjutnya hubungan antara customer dengan car yaitu many to one, yaitu customer menyewa car. Selanjutnya adalah desain physical data model. Physical data model berguna untuk menggambarkan hubungan antar tabel secara fisikal. Perbedaan fokus daripada PDM dengan CDM. PDM berfokus pada implementasi teknis dan struktur fisik basis datanya. Kita dapat melihat perbedaan pada gambar, yang dimana telah terdapat foreign key pada tabel customer. Foreign key pertama diambil dari tabel admin, yaitu ID primary key daripada admin menjadi foreign key pada customer. Selanjutnya foreign key yang kedua diambil dari tabel car, yaitu primary key-nya yakni car ID menjadi foreign key yang kedua pada customer. Selanjutnya adalah desain tabel structure. Bab ini menjelaskan keseluruhan tabel yang telah dirancang untuk aplikasi travel. Setiap tabel akan berisi nama tabel, deskripsi isi, type dan length, dan primary key. Bagian pertama yaitu tabel car. Tabel car memiliki identifikasi nama yakni car. Dengan deskripsi isi, tabel ini berisikan atribut mobil yang akan dirental. Jenis tabel car yaitu tabel master dengan banyaknya jumlah volume yaitu sebanyak 8 field.
Primary key pada tabel car ini adalah ID. Berikut data dictionary tabel car terlampir pada tabel 1. Selanjutnya adalah tabel admin. Pada tabel admin ini identifikasi atau namanya ialah admin. Deskripsi isi tabel ini berisi tentang admin dengan jenis tabel master, volume sebanyak 3 field dengan primary key-nya ialah ID. Dapat kita lihat tabelnya pada tampilan berikut. Selanjutnya adalah tabel customer. Identifikasi atau nama tabel yaitu tabel customer. Dengan deskripsi isi tabel ini berisikan tentang customer atau pembeli. Jenis tabel yaitu tabel master. Total field-nya ialah sebanyak 10 field dengan primary key customer ID. Tabel dapat dilihat pada tampilannya. Sekian pembahasan tentang struktur tabel. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bab ini yaitu bab 5, desain kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan suatu model data untuk suatu website. Kelas diagram aplikasi car rental dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini terdapat 3 kelas, yaitu yang pertama kelas admin, yang kedua kelas customer, yang ketiga kelas car. Pada tabel admin terdapat 3 atribut dan terdapat 8 metodenya. Atribut admin seperti ID, username, password, metodenya itu add car, remove, dan sebagainya. Hubungan admin dengan customer yaitu admin melayani customer, entitasnya adalah one to many. Lalu yang kedua, pada kelas customer terdapat atribut dan juga metodenya dapat dilihat hubungan customer dengan car yaitu menyewa dengan entitas many to many. Dan yang ketiga, car terdapat beberapa atribut dan metodenya. Hubungan admin dengan car yaitu admin mengelola car dengan entitas one to many. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bab 6 ini saya akan menjelaskan tentang OOP implementation. Yang pertama adalah abstraction, di mana pada kode di bawah kita dapat melihat detail implementation data mobil, diabstraksikan, dan hanya properti serta metode yang diperlukan untuk mengakses dan memanipulasikan data yang tersedia. Ini menciptakan antarmuka yang bersih dan terdefinisikan dengan baik untuk mempresentasikan entitas mobil. Kita dapat melihat kodenya pada gambar tersebut. Dan juga lanjut pada metode encapsulation, di mana pada contoh ini terdapat penggunaan akses modifier privat tersebut adalah bagian dari konsep encapsulation di dalam pemrograman berorientasi objek. Di mana seperti yang kita ketahui, encapsulation adalah salah satu prinsip dari OOP yang mengizinkan penyembunyian rincian implementasi dari luar kelas dan hanya mengekspos fungsionalitas yang diperlukan. Source code-nya dapat kita lihat pada gambar tersebut. Dan lanjut pada inheritance. Berikut adalah penerapan inheritance. Seperti yang kita tahu, inheritance itu adalah warisan atau warisan, di mana ini adalah konsep utama OOP. Konsep ini memungkinkan kelas turunan atau subkelas menggunakan properti lain dari kelas lain atau superkelas. Dengan kata lain, kelas turunan dapat mewarisi sifat-sifat dari kelas induknya. Berikut ada source code-nya. Dan lanjut ke polymorphism, di mana untuk OOP implementation pada aplikasi ini terdapat konsep polymorphism yang merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun memiliki nama yang sama. Dapat kita lihat pada gambar di bawah. Dan lanjut pada interface, di mana pada konsep ini kita dapat melihat keyword implements yang menunjukkan bahwa kelas ini
di mana sebuah metode dalamnya diimplementasikan ulang oleh kelas yang mengimplementasikannya. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Lanjut pada exception handling, di mana OOP implementation pada aplikasi car rental yang kami bangun, terdapat konsep tersebut yang di mana terdapat keyword try yang digunakan untuk mencoba menjalankan blok program, kemudian mengenai di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses. Terdapat juga keyword cat yang digunakan untuk menangkap kesalahan atau bug yang terjadi di dalam blok try. Gambarnya dapat dilihat, source code-nya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk presentasi keseluruhan dari aplikasi ini, saya akan mendemonstrasinya sekarang. Nah, di sini ketika kita merun kodenya, yang akan muncul adalah halaman login. Di sini admin akan login. Baik, setelah login akan ditampilkan halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini terdapat 5 fungsi, yaitu fungsi home available cars. Dapat kita lihat yang saya tunjukkan dengan kursor ini. Yang kedua, home total income. Yang ketiga, home total customer. Yang keempat, home income data card. Dan yang kelima, home customer data card. Nah, kelima fungsi ini akan menampilkan data yang diambil dari database. Jadi setiap data yang masuk database akan ditampilkan di 5 fungsi ini. Berikut kita masuk ke available cards, di mana di sini admin dapat membuat ketersediaan mobil. Di sini kita dapat mengisi car ID. Contohnya kita buat 12 dengan brand Innova dan model mana statusnya tersedia dengan harga 300. Lalu di sini kita dapat mengimpor gambar. Nah, di sini kita menambahkannya. Setelah kita menambahkan, dia akan ditampilkan di tabel yang di bawah. Nah, di sini di halaman available cars ini kita bisa melakukan 4 tombol ini, yang dimana ada update, insert, clear, dan delete. Dan untuk membuktikannya, mari kita coba. Yang pertama, kita mengupdate. Nah, di sini kalau kita langsung klik update tanpa mengisi tanpa mengisi semua labelnya, maka akan muncul alert please fill all blank fields. Nah, kita harus mengisi label yang kosong. Misalnya kita di sini mau ubah, di sini kita ubah modelnya dengan RX, baru kita update, maka akan berubah di tabel lampirannya. Dapat kita lihat di bagian modelnya. Lalu di sini juga kita bisa menghapus data yang kita insert seperti ini. Oh ya, statusnya harus selalu diisi. Lanjut masuk ke fungsi rent card. Nah, di sini di fungsi rent card ini kita dapat, oh ya, ada kesalahan tadi. Kalau untuk di fungsi rent card ini kita harus di membuat di fungsi available cards yang tersedia. Nah, jika tidak ada yang tersedia, maka rent card di sini tidak berfungsi. Baru kita isi lagi.
Lalu kita masuk ke fungsi card. Di sini ketika kita ingin mengisi label yang ada label card ID, brand, dan model, dia akan otomatis ketika kita klik karena sudah kita insert di available cards seperti yang saya buat. Nah, lalu ketika kita mengisi label date rented sampai date returnednya, harganya akan otomatis dibuat di sini di total. Dapat kita lihat seperti berikut. Contohnya kita akan merental di tanggal 16, lalu pulang di tanggal 17. Oh, itu masih 1 hari ya, 19. Nah, dia kan otomatis terhitung di sini. Lalu kita mengisi data yang ingin merental. Setelahnya kita buat John. Nah, di sini emonnya harus kita isi sebagai panjar. Kalau tidak diisi maka akan muncul seperti ini. Nah, kita harus mengisi, maaf, tidak panjar, tapi kita harus mengisi emon yang akan dibayar. Nah, ketika sudah dibayar, maka statusnya akan beralih menjadi not available karena sudah di rental. Sekian dari hasil demonstrasi kami. Terima kasih. Baiklah Pak, sekian presentasi yang dapat kami jabarkan. Jika ada kesalahan pada presentasi kami,